Kali gagal, 2 versus 1. Iya kan? Si, terbukti kan? Si. Mediumisasi fix ya. Semua mediumisasi, Hakim Bawazir aja nggak berani ketemu saya nih sampai sekarang nih. Sobat saya sama pengikutnya sumpah. Saya pernah bikin tantangan, guys. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Ini lucu, teman-teman. Pernah tidak teman-teman menyaksikan ada orang yang sedang kesurupan jin, kesurupan syaitan, lalu diobati dengan cara 3 agama sekaligus, teman-teman. Seperti di video tadi, kita saksikan diobati dengan cara Islam, diruqyah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu juga diobati oleh seorang Nasrani, dibacakan doa-doa yang diajarkan di dalam agama mereka, dan yang ketiga diobati dengan cara agama Hindu. Ini bagaimana konsepnya, teman-teman? Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kalau kita saksikan videonya, sahabatku semua, kejadian ini terjadi di suatu rumah sakit. Saya tidak tahu rumah sakitnya mana, teman-teman. Tetapi teman-teman dapat kita saksikan yang kesurupan dan yang mengobatinya menggunakan seragam medis, teman-teman. Jadi ada kemungkinan yang kesurupan ini adalah seorang perawat dan juga diobati oleh 3 orang perawat, teman-teman. Namun, pada faktanya 3 orang perawat ini juga memiliki agama yang berbeda-beda. Dibacakan ayat suci Al-Quran, didoakan secara Nasrani, dan juga diobati dengan cara agama Hindu, teman-teman. Saya berpikir, mungkin setan yang sedang menyerupinya pun juga bingung, teman-teman. Oke, coba kita simak lagi videonya. Orang kesurupan didoakan 3 agama sekaligus. Akhir-akhir ini beredar video seorang wanita mengalami kesurupan di sebuah ruangan rumah sakit Selasa 10 Oktober 2023. Ya, jelas ya. Dari informasi yang kita dapatkan, ini terjadi di rumah sakit ya, teman-teman. Lihat 3 perawat sedang berusaha menenangkan wanita tersebut dengan cara dipegangi. Yang membuat warganet bingung saking paniknya ketiga perawat tersebut. Mereka malah melafalkan doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Di dalam agama kita Islam, teman-teman, cara yang dilakukan oleh 3 orang perawat tadi, teman-teman, itu cara yang salah, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Satu orang membacakan Al-Quran, yang kedua membacakan doa-doa yang diajarkan oleh agama mereka, agama Nasrani, dan yang ketiga dengan menggunakan cara agama Hindu. Bercampur aduk di dalam sana, teman-teman. Bagaimana mungkin setannya akan mau keluar? Kalaupun setannya mau keluar, pasti setannya keluar sambil kebingungan, teman-teman. Jadi, di dalam agama kita Islam, ada cara diajarkan untuk meruqyah orang yang sedang kesurupan setan atau kesurupan jin. Ada ayat-ayat khusus untuk meruqyah, untuk mengobati orang-orang yang sedang kesurupan jin. Apa saja ayat-ayatnya, teman-teman? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Faizar, seorang praktisi dan juga seorang ahli ruqyah yang terkenal di Indonesia. Kalau ada orang kesurupan, apa yang harus dilakukan? Tad'u yadaka ala ra'sil marid. Letakkan tanganmu pada kepala orang yang sakit. Pertama, letakkan tangan kepada kepala orang yang sedang kesurupan. Wa taqra'u hadhil ayati fi udunihi bitartilin. Bacakan ayat-ayat ini di telinganya secara tartil, jangan cepat-cepat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Al-Baqarah 163 164. Al-Baqarah 255 sampai 257. Kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286. Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. As-Saffat ayat 1 sampai 10. Al-Hasyr 21 sampai 24. Qul huwallahu ahad. Nah, itulah ayat-ayat standar ruqyah, teman-teman, yang bisa kita gunakan ketika kita
mengobati orang yang sedang kesurupan jin? Yang pertama, kata Ustadz Faizar tadi teman-teman, letakkan tangan kanan kita kepada kepala orang yang sedang kesurupan tadi. Lalu bacakan ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau tadi dengan tartil, dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Kalau di dalam video tadi teman-teman dapat kita saksikan caranya salah, yang membaca ayatnya tergesa-gesa teman-teman. Apalagi saya dengarkan tadi teman-teman, yang membaca ayat kursi tadi itu salah bacaannya, salah. Dan yang membacanya juga secara tergesa-gesa, bahkan terkesan takut teman-teman. Bagaimana mungkin kita bisa mengusir setan di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh orang yang sedang kesurupan, sedangkan kita ketakutan. Tuh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pegang kaki. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terlihat panik mereka, teman-teman. Ya, kalau kita mengobati orang yang kesurupan, tidak boleh panik, teman-teman. Di dalam video ini sangat jelas sekali kelihatan panik, teman-teman. Sampai bacaan ayat kursinya pun nggak benar. Dan yang lebih parahnya lagi, teman-teman, itu ngapain? Ngapain juga dibacakan doa-doa yang diajarkan oleh agama Nasrani dengan cara agama Hindu. Ya, ini tentu saja pengobatan yang tidak syar'i, teman-teman. Tentu saja ini tidak boleh. Apalagi yang membaca ayat kursinya tadi, teman-teman, itu tidak menutup auratnya. Setannya malah ketawa, teman-teman. Nggak boleh takut, teman-teman. Kita ketika mengobati orang yang kesurupan jin, kita nggak boleh takut. Kita yakin yang kita baca ini adalah firman-firman Allah. Dan Al-Quran ini, teman-teman, selain dari petunjuk, juga merupakan syifa, obat bagi orang-orang yang sakit, terutama orang-orang yang sakit terkena gangguan jin, gangguan non-medis. Di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan Al-Quran sebagai syifa. Syifa ini penyembuh, teman-teman. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin, wala yazidu zalimina illa khasara, dan hanya akan menambah kerugian bagi orang-orang yang zalim. Jadi pertanyaannya, apakah benar jin ini bisa merasuki tubuh manusia? Apakah benar jin ini bisa menyerupi manusia? Nah, di dalam keyakinan kita, teman-teman, di dalam agama kita Islam, kita ini sangat yakin sekali bahwa jin ini bisa menyerupi manusia. Inna syaitana yajri minal insani majradam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam aliran darah anak cucu keturunan Adam, teman-teman. Jadi kesurupan jin itu memang ada setan yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia lalu mengambil alih kesadarannya, teman-teman. Jadi ada juga orang-orang yang menentang, ini kebanyakan dari orang-orang yang belajar medis ataupun orang-orang yang belajar psikologi, mereka tidak meyakini kesurupan jin ini ada, teman-teman. Jadi bagi mereka yang tidak percaya kesurupan jin ini, teman-teman, mereka menjelaskan secara ilmiahnya bahwa yang mengambil alih kesadaran mereka ini bukanlah setan, teman-teman, tetapi alam bawah sadar mereka dikuasai oleh beban pikirannya sendiri, teman-teman. Oleh banyaknya masalah, oleh pikiran, sehingga alam bawah sadar mereka ini lebih dominan daripada alam sadar mereka. Sehingga mereka ini histeria, teman-teman. Kita akui, teman-teman. Kita akui memang ada yang seperti itu. Tetapi kita juga tidak bisa nafikan adanya kesurupan yang benar-benar dari jin. Yang benar-benar setan mengambil alih kesadaran mereka, teman-teman. Oke, mari kita dengarkan penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Apakah kesurupan itu benar jin yang masuk? Iya, benar jin yang masuk. Itu reaksi. Betul. Dan itu sudah jelas. Makanya dibacain terus ayat. Dan saya sarankan teman-teman untuk selalu membaca zikir pagi sore. Coba menjaga satu hari itu minimal setengah lembar Al-Quran. Azan, sholat, jaga 5 waktu. Jaga diri dari yang haram, itu luar biasa tuh. Terjaga dari syaitan. Terjaga dari syaitan. Syaitan itu tidak bisa sembarangan masuk juga. Ya, dia tertahan. Tapi orang yang memang lost, nggak sholat, terbuka auratnya, banyak dosa dilakukan, ini luar biasa, masuk keluar masuk syaitannya, gitu kan? Mungkin dia juga, jadi tidak berpengaruh ayat ruqyah, jadi artinya reaksinya sangat kecil. Kalau orang itu nggak sholat, nggak tutup aurat, kemudian mau praktikin ruqyah, ketawa syaitannya. Jadi harus dia juga punya benteng-benteng di dalam tubuhnya, gitu kan? Yang memang bisa membantu dia untuk itu. Apalagi seperti video tadi, teman-teman. Dibacakan Al-Quran, ayat kursinya juga salah, teman-teman. Yang bacanya pun juga nggak yakin, sambil gemeteran.
sambil ketakutan, dan juga dibacakan doa-doa dari agama lain, agama Nasrani, Hindu, setannya malah lebih bingung lagi, teman-teman. Di luar sana, teman-teman, banyak juga orang-orang yang melenceng, orang-orang yang menyimpang, yang mengklaim mereka bisa melakukan praktek mediumisasi, teman-teman. Jadi, praktek mediumisasi ini adalah praktek menarik jin. Katanya mereka memiliki kemampuan menarik jin, lalu dimasukkan ke dalam tubuh mediator, teman-teman. Dan yang parahnya, yang melakukan praktek-praktek seperti ini, mereka bergelar ustadz, bergelar kiai. Ini tidak pernah diajarkan di dalam agama kita Islam, teman-teman. Tidak ada Islam mengajarkan manusia bisa menarik jin, lalu dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Ini bukan ajaran dari dalam agama kita Islam. Islam hanya mengajarkan bagaimana cara mengusir jin kepada orang yang sedang kesurupan jin, teman-teman. Ketika ada seorang yang sedang kesurupan jin, yang tidak sadar, yang ngamuk-ngamuk, berubah menjadi harimau katanya, atau berubah menjadi ular, ya macam-macam. Kalau orang kesurupan jin ini kan macam-macam gayanya, teman-teman. Jadi Islam hanya mengajarkan bagaimana cara mengusir mereka, teman-teman. Tentu saja dengan cara yang syar'i, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Oke, sekarang mari kita dengarkan bagaimana tanggapan pesulap merah dengan Ustadz Muhammad Faizar tentang praktek mediumisasi ini. Tantangan pembuktian mediumisasi. Ini 2 kali percobaan gagal. 1 kali kalau misalkan kebetulan berhasil, tentu tetap saya yang menang. Udah 2 kali gagal. 2 versus 1. Iya kan? Sih? Terbukti kan? Sih? Mediumisasi fix ya. Semua mediumisasi, Hakim Bawazir aja nggak berani ketemu saya nih sampai sekarang nih. Sobat saya sama pengikutnya, sumpah. Saya pernah bikin tantangan, challenge. Wah, yang bisa mediumisasi, katanya mediumisasinya betul. Nanti saya koordinasi sama syekh saya. Syekh saya kan punya banyak klien tuh, ya. Saya Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Saya minta kliennya siapa yang murni kena gangguan jin, nanti jin Mesirnya suruh dimasukkan ke tubuh mediatornya. Syaratnya mediatornya nggak bisa bahasa Arab. Yang jelas, kalau memang jin dari Mesir itu betul-betul tertarik ke tubuh mediator itu, secara otomatis omongannya pun lahjah Misriyah. Paulake, Izayyak, nggak ada sampai sekarang yang mengiyak. Dan yang lebih parahnya lagi, teman-teman, orang-orang yang melakukan praktek mediumisasi ini mengatasnamakan cara mereka ini adalah cara ruqyah, teman-teman. Seperti yang dibongkar oleh pesulap merah kemarin, teman-teman, di dalam videonya yang viral kemarin. Jadi ada seorang tokoh mengaku bisa meruqyah, tetapi juga melakukan praktek mediumisasi, teman-teman. Dia mengaku sebagai seorang praktisi ruqyah. Ya, boleh-boleh saja dia mengaku sebagai seorang praktisi ruqyah. Tetapi yang harus teman-teman ketahui bahwa ruqyah ini pun juga terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama, ruqyah syar'iyah, yaitu ruqyah dengan metode-metode syar'i yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita Islam, dengan membacakan ayat-ayat ruqyah atau dengan membantu pengobatannya dengan menggunakan herbal-herbal yang diperbolehkan di dalam agama kita. Yang kedua, teman-teman, adalah ruqyah syirikiyah, teman-teman. Ruqyah syirik, yang mana di dalam prakteknya ini, teman-teman, kadang-kadang mereka juga membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi mereka padukan dengan baca-bacaan mantra-mantra yang tidak jelas, atau melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat agama kita Islam. Kalau sudah bertentangan dengan syariat agama kita, maka tidak bisa lagi dikatakan ruqyah syar'iyah, teman-teman. Apalagi mengaku memiliki kemampuan bisa menarik jin. Waduh, luar biasa ya. Bisa menarik jin lalu dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Ini, sekali lagi saya katakan, tidak pernah diajarkan di dalam agama kita Islam. Lalu, kalau tidak pernah diajarkan oleh agama kita Islam, dari mana dia memiliki kemampuan bisa menarik jin, katanya, dan dimasukkan ke dalam tubuh mediator? Kemampuan ini dari mana? Tentu saja kemampuan ini dari syaitan, teman-teman. Oke, teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.